Semiskin-miskinnya Chinese kan yo. Kayak aku lho Mas Rip. Iya. Sampean awal aku mlebu komunitas ngomong aku Cina miskin kan gak percaya to Mas Rip. Iya, percaya. Semiskin-miskinnya Cina yo Si ono. Iya, Jadi sumpah. Cina numpak agi dia mau miskin kan Mas Rip. Iya, Cina sesama Surabaya, kan? sesama Cino. Iya, coba aku ngomong dari ini ya kacamata benchmark Iya, oke, orang oke. Surabaya ya. Kalau Cina Surabaya naik agi dianggap miskin Mas Rip. Tapi biasa aku tau ndelok orang wong Cina iku duwe sepeda motor iku gak keramut pen. Ono sing sepeda motor iku sing iya gak pernah gak sih sepeda motor wis rusak. Ngengok wis secara fisik iku enggak iki jancuk servisen cuk. Nah, biasanya menggantinya iku rusak, menggantinya sama motor baru. Kenapa aku sekarang mencoba gaya hidup sehat olahraga? Karena ya aku ini yatim piatu gitu. Nanti ketika punya anak umurku 30 sekian lah something. Terus ketika punya anak, ya aku umur 50 60 ku anakku baru SMA loh, Ban. Oke. Dan aku pengen menemani anakku tuh lebih panjang dan aku nggak pengen yang bapak ibuku kemarin meninggalkanku di saat aku tuh koyokannya belum siap menghadapi dunia gitu. Jadi aku pengen motivasiku olahraga adalah menemani anakku biar ya kalau misal ada apa-apa ini bapaknya masih ada, masih kuat untuk menemani, masih kuat untuk ngasih tahu atau mengajari kehidupan sampai dia siap akhirnya ya wis aku akan cabut. Kan ini ada pasanganku kan yatim piatu juga. Nah, aku selalu memotivasi itu agar yang terjadi dengan dirinya atau diriku itu tidak terjadi di anak kita nanti. Ayo kita sama-sama menemani anak kita sampai kita sekuatnya gitu. Dan pada waktu tua kita tidak merepotkan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dilungguh bareng ya. Apa jenenge? Iki karena jenenge beda-beda Pan. Dan sebelahku iki ada Siwon Wongso. Iya Mas Rip. Iki gak perlu dikenalno karena nang vlog-vlog mbiyen ya kayak kanca-kanca sing melo ya wis seru lah sapa Siwon Wongso dan saiki keren banget ya. Nguri lho Pan. Teko awal mbiyen melo jegel, saiki iso bisa iki lho dolen ambek jekel ya iso. Alhamdulillah. Anjir, iki aman gak audine wong aman? Aman ya. Ya Mas Rip, iki ya Raiko abang-abang ya bar treatment aman ya? Aman ya. Oke. Emang treatment di mana? Treatment di Surabaya. Kan kemarin habis jambore balik sih. Ya karena iki ya udara bukit-bukit iki ya, rekam masuk ya, pasti kaget ya. Iki makanya bengkak kan muka isisan Mas Rip. Gak apa-apa. Aman ya. Kan iki engko Dedi iso Kadet. Jadi kau usah sampai kandani. Iki aman lah, aku sih aman-aman aja. Iki tutup KDRT maksudnya Mas Rip. Dia dikira KDRT. Siapa sing iki mukuli? Makane. Mamamu lucu lho, ben aku kangen mamamu di konten-konten lah. Iya. Wis kana lho saiki. Nang Jakarta soalnya Mas Rip. Dadi konten angel. Nek nang Surabaya kadang-kadang iki mek dilu dadi gak kesempet ngonten bareng. Iku ngonten-ngonten ambek mamamu iku mbok skrip apa dia improve ae? Kadang improve, kadang skrip. Oh iya, anjir mama. Kadang-kadang iki kayak misalnya brand, yo skrip. Brand kan storyline dulu, tapi nek beberapa konten langsung tak jebak kamera kadang-kadang Mas Rip. Oh, keren. Kayak ono konten-konten luar tuh ada sing dia tuh ambek mamae ngeprank mamae iku lucu. Konten luar ya? Iya, lupa aku namanya. Dan mamae Steven nancuk lucu banget, sumpah. Lucu dia. Lucu wangi. Lucu, menyenangkan. Ya asline koyo wong nyablak, ngoceh terus. Nyablak, cerewet aslinya Mas Rip. Iya, dari kelihatan dari ikinya. Kelihatan. Dan iki sing ku kagum sama keluarga orang Chinese iki ya. Iya. Iki enggak Chinese nyebutnya Chinese enggak sih? Chinese. Menyinggung iku. Chinese gak kan menyinggung. rasis Chinese gak kan. menyinggung. Iki pertanyaan tiap aku ku ket biyen iku pengen duwe kanca orang Chinese. Karena wong Cina iku wong orang Chinese, Cina boleh gak sih? Boleh. Wong Cina iku sukses ben. Ya, entah kenapa rata-rata iku sukses. Karena mungkin iki ya kaken suksesnya karena sing pertama nerusno usahane bapake. Yang punya usaha. Ya, punya usaha, kakek kan terus usaha bapak. Nek misalnya sing juga ditikani kan juga beda tuh Mas Rip. Semiskin-miskinnya Chinese kan yo. Kayak aku lho Mas Rip. Sampean awal aku mlebu komunitas ngomong aku Cina miskin kan gak percaya tuh Mas Rip. Iya, percaya. Semiskin-miskinnya Cina yo ono. Jadi Cina numpak agi dia mau miskin kan Mas Rip. Iya, sesama Cina. Iya, coba aku ngomong dari ini ya kacamata benchmark orang Surabaya ya. Kalau Cina Surabaya naik agi dianggap miskin Mas Rip. Di kalangan Cina yang lain. Ya, terus kalau misalnya naik motor Honda Beat itu dianggap miskin. Miskin berarti. Enggak miskin Mas Rip, tapi udah dianggap inilah enggak kaya, bukan hitungan kaya. Jadi mobil itu dilihat mobilnya tipe apa dulu. Iya. Mobilnya nek Jazz, HRV lah baru. Itu baru kaya. Middle class. Nah, iki pertanyaanku kenapa kok rata-rata iki hampir semuanya pokoknya
dari 100% mungkin 80% orang pasti sukses di mata orang di luar Cindo. Mungkin iki deh Mas Rip. Menurut apa rahasia didikan orang tuamu tuh apa? Mungkin rasio sih Mas Rip. Rasio jadi kan kelihatan orang Chinese sedikit, jadi kemungkinan kelihatan sing sukses yo sing ketemu sampean sing suki-suki Mas Rip. Atau karena mereka orang Chinese itu sedikit, dia harus yo sih mumpung titik ayo masuk gak sukses ngono masa ngono. Mungkin ada gitu, tapi kalau menurutku rasio Mas Rip. Kalau misalnya ngomong tentang orang Jawa kan banyak Mas Rip. Jadi kelihatan sing sukses sedikit, padahal orang Jawa sing sukses banyak banget. Iya. Jadi kan kelihatan rasio kan. Jadi misalnya karena mayoritas terlihat suksesnya banyak. Kalau orang Chinese kan karena sedikit jadi kelihatan yang suksesnya dikit. Padahal kalau sampean datang ke daerah-daerah tertentu, sing misalnya perkampungan tertentu ada sing nggak mampu banyak dan bener-bener mereka itu tinggal kipas anginan atau mereka bener-bener kemana-mana ngontel sepeda. Iya, aku nggak ngomong mereka yang ngontel sepeda atau yang kipas anginan miskin ya. Tapi maksudnya ada loh orang Chinese yang seperti itu. Tapi mungkin karena rasionya sedikit kelihatannya yang sukses. Bener-bener karena aku jarang ya nonton sing menurutku miskin itu jarang banget. Aku pun sing Chinese saya jarang. Meskipun miskin iku gak ero ya orang Chinese ku punya etos kerja sing api menurutku ya. Ini bukan merendahkan yang lain tapi beberapa teman yang kutemu iku punya etos kerja yang api, disiplinnya aku sing kagum. Disiplinnya orang-orang Chinese ku cuk nguri cuk ngomong iki. Iku memang dituntut disiplin atau memang pendidikan dasar orang Chinese itu harus disiplin, harus kalau kamu pengen mencapai tujuan kamu harus begini, disiplinnya seperti ini atau piye? Atau itu genmu ae. Mungkin iki deh Mas Rip, mungkin iki ya karena ngelihat benchmarknya misalnya orang tuanya segini nggak mau di bawahnya orang tuanya gitu. Jadi harus rajin, harus giat. Kalau menurutku ya Mas Rip ya. Menurutku ya gitu. Jadi ngikutin orang tuanya. Tapi juga banyak kok Mas Rip orang Chinese yang misalnya kuliahnya bayar sekian, tapi ketika lulus juga nggak jadi apa-apa juga banyak gitu. Temenku mayoritas gitu karena yang di Surabaya kan mayoritas sekolahnya udah mahal. Sekolahku kan lumayan mahal. Jadi ketika lulus kuliahnya juga di tempat yang mahal, tempat swasta yang mahal. Terus ketika lulus dengan dia uang semesterannya bayarnya 20 juta ke atas, tapi dia ketika kerja gajinya ini kurang daripada itunya, daripada uang bulanannya. Jadi orang tuanya tuh ngasih duit karena kuliah mahal, orang tuanya ya berada lah, bukan yang pekerjaannya bisa diwariskan. Dia ngasih uang jajannya anaknya banyak. Terus ketika dia lulus, gaji pertamanya lebih kecil daripada uang jajannya. Mosok, banyak kayak gitu, banyak. Berarti orang tuanya cuma ngasih kegiatan aja sebenarnya. Iya, ngasih kegiatan itu masih banyak orang Chinese yang kayak gitu. Kalau temanku ya. Ini menurutku salah satu orang Chinese sukses juga karena kan kuliahnya kan di tempat yang mahal beberapa ya. Yang ku tahu mahal. Otomatis di sana juga orang-orang kaya kan, Pen. Iya. Relasi dari sana, setuju enggak? Jadi putarannya yo nang kono-kono ae kok orang-orang ketika cabut dari kuliah iku yo konco-konconya dulu iku orang kaya dan pasti ada yang sukses. Bener. Saling ngegame enggak sih wong Cina sebenarnya? Kebanyakan aku diserang Mas Rifki ngomong, tapi enggak lah aku ngomong sangat jarang ya melihat orang Cina yang tongkrongannya bukan orang Chinese juga. Ya. Karena aku lihat dari pandang aku nang Surabaya ngegap. Bener. Kalau ya orang Cina itu ngegap beberapa tuh yang kumpul sama orang-orang Jawa lah ya. Iku tertentu tok. Bener. Mungkin kumpul orang Jawa karena orang Jawa itu sesuatu juga. Iya. Karena sopo. Aku ngumpul ambek sopo karena gelem. Tapi sing biasa-biasa kayak angel. Iku mungkin kayak apa ya? Secara enggak langsung emang didikane kecilik ngono ya. Iya. Karena di aku mbiyen nang kampungku atau iki ku ojo kumpul ambek wong Cina ngono. Wong Cina iku karena rodok rasis ke agama sih. Jadi kayak ya ojo kumpul karena ngene terus anak kanca tanggoku sakno banget jenenge Handoko. Seumuran sama aku, Pan. Karena dia orang Chinese, kita dididik iku benci sama orang Chinese. Rumahnya disawat-sawati terus dikasih petasan ngono. Asli nih ketika dewasa wonge apik. Tapi aku pun ya ketika masih anak-anak ya aku melakukan itu ngelempari melok cuman ketika dewasa apik. Nah, ini menurutku adalah kesalahan orang tua yang mendidik anaknya. Ya wis padha ae, jangan memandang rase, jangan memandang siapa dia tapi manusiane menurutku itu sih. Ben tidak ada apa ya? Jembatan lah antara Jawa Cina tapi kayak angel sih menurutku. Iya, soalnya kan stereotip ya mungkin. Betul. Stereotip mungkin
yang kita nggak tahu fakta kebenarannya diwariskan dari budaya yang lama. Tapi betul. makin sekarang kayaknya enggak deh Mas Rip. Betul, karena makin sekarang udah enggak kan. Apa ya? Digital internet akeh. Ilmu banyak. Dulu kan kita cuma mendapatkan doktrin sih. Benar. Kalau ini nggak baik. Nah, sekarang kita bisa memilah-milah, tapi ya semakin banyak informasi makin bingung sebenarnya. Benar. Kan makin sekarang kok kayaknya jarang deh Mas Rip yang rasis kayaknya ya. Iya. Paling rasisnya tipis yang sekedar biar asik tongkrongan, tapi juga ada. Iya. Iku mungkin aku punya pandangan kayak gini karena aku bersyukur dengan ditempatkan ya ketemu orang-orang yang tidak rasis, ketemu orang-orang yang nyebutnya mungkin open minded ya. Cuman aku nggak setuju sih. Intinya yang bermanusia lah. Iya. Lebih bermanusia. Jadi aku bisa kenal dengan beberapa orang, beberapa hitungannya ras lah. Jadi aku ya baik-baik aja sama orang-orang itu sih. Tapi keren. Ini aku pertanyaan meneh sama orang Chinese. Mbok kon iso jawab foto enggak? Tapi biasa aku tau ndelok orang wong Cina iku duwe sepeda motor iku gak keramut pen. Ono sing sepeda motor iku sing iya enggak pernah enggak sih sepeda motor wis rusak ngek wis secara fisik iku enggak iki tanjuk servisen cuk. Tapi mereka memilih tidak menservis dan dia kaya pen. Secara penglihatanku kaya pasti ada kan dia kan det. Ono kan mana Supra wis ono di lakban di iki motor ngek belanjaannya dia kaya, dia bisa, harusnya dia menservis itu aku yakin ya, tapi gak diservis lagi. Sudut pandangmu piye? Aku pengen tertarik. Motoriku kan kini sepakat Mas ya. Motoriku kan wis gak iso digawe. Bahkan nek mungkin awak dhewe sing nyele motore wong iku kene gak iso nyetater. Iya. Tapi engkoh iku pasti iso nyetater kan. Setuju. Kok iso selain nang ndi kan. Jaga-jaga gak iso tapi engkoh ngerti celane. Nah, itu juga jadi pertanyaanku Mas Rip. Aku barusan kepikiran kenapa ya? Iya kan gak tahu iki memperhatikan karena merhatiin Iya. Tonggo-tonggoku bangsat iki bisa bengkel no banjuk bangsat kan duwe bengkel no. Maksudnya apa susah ya sih bengkel apa. Nah biasanya menggantinya ikut rusak, menggantinya sama motor baru. Iya. Iya, dia nggak mau menservis motor baru tapi kan gak ada ya perhitungannya piye, ngono menurutmu piye? Mungkin iki deh Mas Rip, karena menurutnya masih bisa dipakai. Kan kita kan terbiasa dengan efisiensi mungkin ya. Efisiensi ini masih jalan kok. Oh, masih jawabannya bisa efisiensi. Ya udah dipakai terus aja sampai misalnya benar-benar enggak bisa di starter dan kalau butuh baru diservis. Mungkin ya. Mungkin jawaban paling logisnya seperti itu ya. Nah, dan teman-teman pasti sering ngelihat wis ngono kongko. Valid. Inci anjir. Gak masuk itu. Bener itu gak masuk. Dan itu enggak cuma di Surabaya, di Jakarta juga. Di Jakarta gitu ya? Kan? Iya kayaknya. Emang? Kayaknya tergantung ya. Kalau misalnya jalan-jalan kemana, pernah enggak Pernah kan ya? Enggak tahu, aku di Jakarta aku belum pernah ngeliat. Di Surabaya wakeh pemene nang pasar. Iya. Pasar sing yang punya toko nih orang. Bener. Dan pegawai gak numpak iku. Oh ya, pegawai motornya lo apik biasanya. Lebih bagus, iya Vixen ya. Scorpio ya. Nah. Scorpio, Vixen. Nah. Terus iya. Sing duwe toko, Vario ngek-ngek. Terus Supra ngek-ngek. Iya. Tapi biasanya toko-tokonya gede Mas Rip. Setuju. Misalnya kayak ngono kan. Iya. Akhirnya kan relate kan? Relate aja. Nah, terus sekarang kan fokusmu kan aku dulu olahraga. Kamu jadi PT untuk anak-anak stand up. Iya. Kenapa? Motivasimu Karena apa? Motivasi apa bodybuilder apa? Bodybuilder. Kayak Jupri bangsa Jupri. Bodybuilder iki Mas Rip. Bodybuilder dulu. Pengen beneran? Dulu kan sempat 2 kali. Bener-bener ikut. Waktu SMA, waktu umur 16 sampai kedua itu umur 19. Menang tapi kalah karena enggak tahu teknik loadingnya benar. Oke. Kalau sekarang enggak kuat mentalnya Mas Rip. Kan Mas kuat mental? Dietnya harus bener-bener stres banget dan kebanyakan aku enggak kuat dengan dampak yang terjadi setelah kontes. Misalnya sampean bayangan badannya sampean dalam kondisi yang menahan-nahan pengen makan terang bulan. Sampean gak iso mangan iku. Karena lagi tahan terus persiapan kontes dan setelah misalnya sampean nyentuh berat, goals ini kering, seret. Sampean kan pasti craving banget kan. Otomatis makan terang bulan gak iso mandek kan. Otomatis pasti beratnya naik kan. Oh, pasti efeknya adalah ini eating disorder setelah itu. Iya, aku sempat diet itu dari berat berapa? 72, 73 ke 57 itu dalam waktu 45 hari. Jadi bener-bener makan tapi bener-bener karbohidrat tak potong, bener-bener makan dada ayam rebus tanpa garam.
Tapi sing oke berarti sing bertahap menurutmu. Cara terbaik untuk bertahap. Ini bukan yang untuk kontes ya. Bertahap gawe misal karbonnya sekian dikurangi sekian gini. Bener. Atau bukan yang dihilangin KB. Bener. Buat lifestyle Mas Rip. Jadi sampean jadiin gaya hidup aja, misal defisit kecil 200 300 kalori sampai 500 kalori udah cukup, terus sampai goals berat ideal udah. Kan ketika sampean nyentuh ini dalam waktu misal 90 hari atau setengah tahun atau misalnya 360 hari, kan ini udah jadi habit kan. Kan katanya ada habit itu jadi kebiasaan manusia tuh 21 hari. Sampean pernah dengar ini kan? Aku baca buku nih soalnya. Ya kan? Iya. Jadi habit iki misalnya sampean biasanya orang kesalahan diet awal adalah dia langsung mengubah semua pola makannya dari yang biasa makan gorengan langsung berubah, dibuang, biasa minum kopi susu gula banyak langsung dibuang, makan rebus-rebusan terus makan nasi jadi nasi merah terus tanpa garam dan lain-lain itu bertahan selama mungkin 10 hari 5 hari, tapi setelah itu mereka nggak kuat karena mereka menahan kan, bukan mengganti gaya hidup. Yang benar adalah kan misalnya terbiasa minum kopi susu sehari 3 dikurangin jadi sehari 1, terus biasa makan gorengan 10 jadi makan 5, bertahap sampai akhirnya menyentuh ke suatu kebiasaan dan dipertahankan. Nah, tujuanmu apa? Untuk sehatkah atau emang ngebangun badanmu? Nah, karena beberapa anak stand up itu kan sekarang banyak sing gaya hidup sehat kan. Banyak banget. Beberapa aku tanya itu karena terpicu karena almarhum Babe Capita. Oh iya. Karena motivasinya beberapa di situ karena nggak mau nggak ada yang tahu lah ya. Jadi mereka mempersiapkan agar bisa hidup lebih panjang aja dengan jaga kesehatan. Nah, kamu apa? Motivasimu? Nah, aku emang suka Mas Rip. Pertama aku emang suka nge-gym, memang suka berat badan, suka binaraga ya. Tapi bukan buat orang lain, tapi buat diriku sendiri. Aku suka banget kalau ngelihat badanku misalnya gede atau kering banget, misalnya kayak kotak-kotak banget, terus rahang tirus banget di depan cermin tuh aku suka banget Mas Rip. Karena emang menurutku itu apa ya namanya ya? Kayak emang suka aja. Mungkin itu dandanmu. Iya, biasanya kan ada cowok itu dandan dengan rambutnya, dandan dengan berpakaiannya. Iya. Nah, aku karena berpakaian, kenapa aku olahraga tujuan pertama adalah pengen kelambian ben apik. Oke, itu salah satu motivasi juga ya. Yang pertama adalah karena aku sadar aku udah umur 30, Ban. Oke. Umur 30 dan aku belum nikah. Oke. Kenapa aku sekarang mencoba gaya hidup sehat, olahraga? Karena aku ini yatim piatu gitu. Nanti ketika punya anak umurku 30 sekian lah something. Terus ketika punya anak, aku umur 50 60 ku anakku baru SMA loh, Ban. Oke. Dan aku pengen menemani anakku tuh lebih panjang, dan aku nggak pengen yang bapak ibuku kemarin meninggalkanku di saat aku tuh koyokannya belum siap menghadapi dunia gitu. Jadi aku pengen motivasiku olahraga adalah menemani anakku biar ya kalau misal ada apa-apa ini bapaknya masih ada, masih kuat untuk menemani, masih kuat untuk ngasih tahu atau mengajari kehidupan sampai dia siap akhirnya aku akan cabut. Caranya adalah olahraga. Makanya beberapa pasanganku itu ada yang ngerasa tidak suka dengan apa yang kulakukan. Sing podo-podo 30 nih. Jadi selalu komunikasi, ayo jaga kesehatan. Pengen nanti itu kalau misal kamu punya anak, ya kamu ibumu itu adalah kamu. Masa kamu pengen meninggalkan anakmu ke dunia ini dengan kosongan, kasihan. Karena kan ini ada pasanganku kan yatim piatu juga. Nah, aku selalu memotivasi itu agar yang terjadi dengan dirinya atau diriku itu tidak terjadi di anak kita nanti. Dan kita tuh sama-sama, ayo kita sama-sama menemani anak kita sampai kita sekuatnya gitu. Dan pada waktu tua kita tidak merepotkan anak-anak kita gitu. Itu sih motivasiku. Berarti tujuannya buat baju, buat style lah ya, style, terus buat longevity ya. Longevity betul. Buat bisa menemani anak atau mungkin keluarga atau mungkin bisa ya buat kesehatan lah pokok intinya ya Mas Rip. Berarti buat fashion sama kesehatan. Betul itu sih. Kalau aku emang buat suka-sukaan doang Mas Rip. Dan tapi emang olahraga menurutku nyandu banget Mas Rip. Aku kan sempat naikin berat badan. Betul. Jadi kan aku sempat sampai Jakarta 6 bulan yang lalu nih. Kan aku barusan pertama kali nyentuh gym kan badanku gak segede ini Mas Rip. Karena aku nyentuh gym itu berat 69. Terus kadang-kadang udah gara-gara pertamanya ini karena ngeliat Bang Ardit. Dicek nge-gym sekali, aku langsung switch dari calisthenics ke gym. Calisthenics itu apa? Aku kayak yang ini angkat body weight. Jadi misalnya kayak pull up, dipping, push up. Ya sebenarnya semuanya sama-sama bagus, tapi karena begitu nyentuh gym itu jadi lebih praktis karena gym itu orang gemuk bisa nge-gym, orang kurus juga bisa nge-gym.
Jadi ya bisa lebih fokus juga. Kalau misalnya pengen shoulder ya udah shoulder press atau mungkin yang narik gerakan rowing yang ke arah shoulder, chest pull bisa semua. Tapi kalau calisthenics kan nggak bisa. Jadi otomatis kalau orang nge-gym fokusnya lebih enak. Nah, Oke, berarti kalau nge-gym, alat-alat di gym itu bisa langsung ke to the point untuk kita pengen menjadikan apa gitu. Benar. Nah, terus aku lihat di kaca nih. Kalau misalnya aku turunin terus beratnya kecil banget di size, otomatis ada namanya di gym itu fase bulking. Ya. Jadi memang aku sempat naikin 3 bulan itu berat aku naikin sekitar 2 kiloan. Caranya surplus kalori aja 300 kalori terus tiap hari. Jadi makan protein 2 kali berat badan minim, terus diserang karbohidrat kalau sama fatnya sampai menyentuh goals. Ya udah gitu. Kalau sekarang ini baru mulai nurunin berat badan lagi. Berarti olahragamu kok lebih ke demen olahraga sih nge-gym, calisthenics, bukan sih kalau sepak bola, bulu tang, tenis meja itu nggak suka. Sama basket udah. Basket sama calisthenics gym lah. Hitungannya basket ya kardio nggak sih? Basket? Kardio. Jadi kardionya emang di basket. Iya, emang suka olahraga aja Mas dari dulu. Aku kan suka olahraga, hampir semua olahraga. Iya, sampean bisa semua. Iso tapi nggak jago. Iya. Breakdance jago Mas. Enggak lah, nggak jago aku. Jago. Di kalangan geran-geran. Oh, mungkin. Di kalangan aku ngeliatnya dari kalangan ini ya, kalangan. Oh iya, sama Mas Rip. Kalau aku di kalangan orang bener-bener binaraga ya, aku nggak jago. Iya. Ya kan bener kan, karena kalau kita ngukur di antara mungkin komik, circle komik, ya kita lumayan menonjol Mas Rip di bidang masing-masing. Karena aku merasa di psikologku namanya master of none. Apa itu? Aku tuh bisa belajar banyak hal, apapun itu dengan mudah, dengan cepat daripada orang lain, tapi aku tidak bisa lebih jago daripada orang lain. Jadi untuk sekedar bisa, ya aku gampang banget belajar ya. Misal nih 2 hari yang lalu aku belajar kretek langsung iso. Aku merasa gampang belajar itu gampang, tapi untuk memperdalam dan jago aku ngerasa untuk kayaknya itu tugas orang lain deh. Itu master of none katanya. Jadi bisa apapun tapi nggak bisa jago. Breakdance iso, apa tarot iso. Gitar iso. Apa tapi enggak iso sing enggak iso. Oh iya, skillnya sampean banyak sih Mas Rif. Oke, nambah iki aku pengen nambah meneh iki. Apa Mas Rif? Pace. Bazi. Bazi apa? Bazi ku kayak petone orang Cina. Petone Feng Shui gitu. Iya. Oh. Karena aku kan aku puntur, ada 5 unsur. Nah, itu nyambung, ada 5 unsur terus nanti ada belajar sio, belajar sio. Oh, oke. Cuman kayak aku menahan diri untuk belajar karena aku merasa aku butuh duit. Oh iya. Karena aku belajar, kalau aku mengulik happy banget aku. Tapi tujuan kita dapetin duit kan kadang-kadang bisa unlock skill katanya Mas Rif. Kalau misalnya dulu sampean nggak bisa belajar breakdance, pengen belajar breakdance tapi nggak keturutan karena nggak punya duit misalnya. Sekarang kalau udah punya duit baru bisa belajar breakdance. Makanya banyak orang tertentu yang ini kan menguasai skill tertentu di usia yang udah dibilang usia dewasa, bahkan usia kerja kan. Secara penghasilan udah aman. Iya. Nah, dia menurutku orang-orang yang berpenghasilan aman di usia yang sudah matang, itu akan mendapatkan kembali hobi-hobinya dulu yang belum tercapai. Oh, makanya ada orang misalnya nih modif motor atau orang motoran karena masa mudanya nggak bisa minta dari duit orang tua. Betul. Makanya ketika dia udah punya duit, dia bisa membeli itu. Spend itu lebih mahal. Terus ada orang yang bisa apa? Patung-patung itu apa istilahnya? Koleksi. Bukan, apa sih? Kayak One Piece apa gitu. Oh, ini. Apa? Action figure. Kita ngelihatnya kan itu mainan anak-anak itu sebenarnya. Aku juga suka Mas Rip. Ya, tapi kan orang-orang kita nggak bisa beli itu dulu. Iya. Sekarang action figure mahal dan yang punya itu orang dewasa gitu. Iya. Kadang yang mungkin belinya di luar negeri. Ya kan belani ya. Dan itu misalnya anak itu kan harusnya target ininya kan mainan anak-anak kan. Anaknya main ataupun anaknya main itu mangkel loh. Iya. Gak usah dimain loh, gak usah ini karena memang mahal. Iya. Mahal. Akhirnya orang-orang dewasa ya mengambil hobi yang dulunya gitu. Iya, tapi emang ada omongan ini kan Mas Rip. Kita nggak akan pernah dewasa melihat hal yang kita sukai. Pokoknya intinya gitu kan. Intinya adalah kita ini nggak pernah dewasa. Kita ini selalu punya inner child dalam diri sendiri kan. Betul. Sama kok misalnya kita ngelihat Gundam atau Gunpla lah yang kayak action figure kan. Ya itu kita mungkin ngelihatnya dulu kecil suka ini, ketika dewasa juga otak kita masih kecil karena kita emang suka itu dari dulu. Bener kan ya? Betul.
Karena aku saiki pun aku ketika bertemu sama orang tempat aku anak kecil banget saja nih Ban. Iya. Kayak nope biasanya kayak ini aku kalau ketemu orang yang bisa nyaman nyaman di situ berarti ya aku nyaman sama orang itu yang bisa mengeluarkan ini anak kecilku tuh ada muncul bukan sisi yang seperti ini. Iya enggak? Benar. Berarti sama pasanganmu berarti. Jadi kayak misal ini mau maam gitu. Nah aku bisa sama pasangan atau tapi hanya beberapa dari sekian banyak pasangan yang pernah sama aku hanya beberapa orang yang bisa mengeluarkan itu. Oh iya benar. Kayak misal apa ya mau minum cuapin gitu-gitu. Oh iya. Gitu. Tapi kita nggak bisa di luaran tuh nggak iso kan karena ancu aku wis dewasa. Oh iya kelihatan jarang kan kadang-kadang kemarin tongkrongan lanang apa kan Mas Ri mosok kayak ngono kan. Iya. Ya itu ada dari beberapa orang mungkin yang pernah ketemu aku yang enggak mau gitu. Iya gitu. Gitu. Itu benar ada orang itu. Ya ada yang pernah melihat kok ada? Aku yang godo Watri. Saiki. Kok ada? Saiki. Yok. Berarti menurutku kamu bertemu orang yang sefrekuensi jadi kamu bisa mengeluarkan apa yang tidak bisa keluar gitu. Kebetulan aku sih kok Mas Rif. Kenapa? Sampean tapi nek ketahuan koncoe sampean sing lanang. Misalnya ketahuan iki ketahuan masuk bed, izin enggak nek sampean izin kan? Izin banget. Oh ya wis tahu ngono mestine aku meneng ya kok. Enggak apa-apa karena aku kemarin kan diceng-cengin ambek topeng sama Ubed anjir. Oh gitu. Iya. Ketahuan karena aku kemarin pamer PDKT ku itu adalah PDKT yang paling romantis menurutku. Oke. Gitu. Terus ngobrolin itu pasanganku pacarku itu video call. Oh, waktu take di sini. Iya, waktu take sini video call. Video call. Ya aku kan karena aku mencoba trust sama mencoba membangun tuh percaya dengan rasa percaya. Kalau misal telepon atau video call, yuk aku bisa ngangkat, ngangkat. Enggak iso. Misal meeting enggak, kan aku konten kan bisa kan kayak misal lagi syuting. Nah, kita kekok ya, ini kan aman. Nah, pada waktu ngekngok mereka fokus dengan aku. Awalnya aku ngomong biasa kayak aku pengen gini kan. Terus mereka aku fokus dengan aku diceng-cengi. Oh, iya. Kadang aku enggak ya kan bermain peran enggak. Misalkan bosen. Kayak misal halo selamat pagi ini dari asuransi Mandiri Life boleh ketemu sama ini gitu aku biasa. Aku juga gitu Mas Ri. Iya. Aku jadi gini. Tok ini pesanan Gojek dari ini. Aku udah taruh di kunci. Ini kebetulan pintunya dikunci. Aku centelin langsung di pagar atau titipin satpam gitu Mas. Itu chat atau pas ketemu? Telepon. Telepon. Terus role play gitu biar ini ya biar iya biar nggak bosen lah ya. Nggak bosen. Terus tok. Kamu kok nggak ada? Aku udah ketok rumah kamu. Padahal aku di apartemen gitu Mas Rif. Sama berarti aku kendala pacaran. Iya. Apakah kalian tuh kalau misal pacaran mengeluarkan sisi kekanak-kanakan kalian nggak gitu? Kenapa aku gitu? Aku merasa mengamini karena aku anak terakhir. Nah, ketika aku dapat momen yang harusnya dimanja sama orang tua aku nggak dapat soalnya. Dan pasanganku yang ini, menurutku dia ada teman lah bilang tuh fatherless. Dia butuh orang yang mengamankan. Terus dia kehilangan sosok bapak karena dia yatim piatu juga kan gitu. Iya. Jadi aku berusaha untuk menjadi seakan-akan seorang bapak pisan sih mengamankan gitu. Aku juga ngerasakan itu Mas Rip. Soalnya kan aku anak tengah. Anak tengah itu apa? Secara kebiasaan nih. Kebiasaan katanya anak tengah itu sing paling gak diperhatikan katanya. Iya setuju. Katanya ya. Tapi menurutku yang pertama juga bisa nggak diperhatiin, yang terakhir juga nggak bisa diperhatiin, yang tengah juga bisa nggak diperhatiin. Kan tergantung dari orang tuanya kan. Tapi yang aku ngerasain ini aku di keluarga itu bukan anak yang menonjol. Jadi bukan yang berprestasi banget, yang misalnya kayak aku berprestasi Mas Rip. Aku ranking 1, ranking 2, ranking 3. Aku beasiswa juga, tapi bukan yang memegang piala, misalnya olimpiade matematika. Kokoku kan olimpiade matematika, dia juara. Otomatis mamaku fokusnya ke sana. Terus misalnya dipuji yang disanjung yang di situ. Jadi kokoku itu les matematika, dia kan juara matematika. Aku enggak bisa matematika. Biar aku ngikutin legacy kokoku, aku ikut dilesin. Padahal aku nggak mau mampu. Di situ, bukan di situ dan ya. Iya, dan aku nggak mampu itu gitu. Jadi aku ngerasa terus apalagi ya ketika aku SMP, adikku lahir. Adikku ternyata punya hobi yang sama kayak kokoku. Dia tuh bener-bener pinter matematika. Jadi kamu diapit kan. Jadi aku ngerasa yang dipuji-puji itu kokoku, adikku. Stephen ini nggak mirip Michael ya. Stephen ini nggak mirip ini ya gitu. Dibanding-bandingkan ya. Dibanding-bandingkan. Jadi aku ngerasa buat orang tua dibanding-bandingkan dengan anak yang lain tuh
cukup capek juga karena aku ya dibanding-banding pisan. Iya. Sampai juga gitu. Iya, terakhir. Anak terakhir dibanding-banding iku lho. Tapi selalu aku yang menang. Contoh. Kayak misal contoh SMA dari kakak aku SMA aku yang paling top. Oh, hidupnya ya. Jadi kan kita jadi tahu alasan kita hidup tuh buat siapa, buat seseorang siapa. Mungkin kalau yang masih orang tuanya utuh, kita juga bisa sukses atau cari duit banyak untuk membahagiakan mereka Mas Rip ya. Betul. Oh, makanya sampean sekarang membutuhkan seseorang. Oh, makanya keluar misalnya unsur ngalemnya ya Mas Rip ya, ke pasangan dan lain-lain karena pengen mengayomi. Mungkin. Tapi kayaknya semua orang pacaran pasti ngalem deh Mas Rip. Karena nggak mungkin kan kalau pacaran kan. Ya ono sing KDRT ben. Tapi kan KDRT pasti awalnya menye-menye juga enggak? Oh, enggak tahu aku. Kayaknya belum tentu ya, tergantung orangnya. Karena enggak iso aku. Ini adalah aku podcast kedua kalinya mbak kamu ya. Ya, kedua kali. Dan kok iso kejadian itu terjadi loh Ben. Beberapa tahun setelahnya aku sih gak nyangka sih Ben. Aku juga gak nyangka Mas Rip. Iya. Karena itu kejadiannya adalah ketika pas iki kan Mas Rip, lagi chaos-chaosnya otakku. Karena ketika sampai di Jakarta kaget. Betul. Kaget Jakarta kerjanya seperti ini. Terus aku juga bingung kan, aku harus ngapain antara kuliah, antara stand up atau cari duit. Jadi chaos. Terus gak keluar diri sendiri. Terus sampean ngomong caranya biar loss adalah nggak usah peduliin aturan, pokoknya kita ngobrol aja ngalir, keluar unek-unekmu kan. Betul. Apa sih unek-unekmu apa Ben? Kalau misal ada apa-apa iso dipotong, diedit. Iya, bisa dipotong, diedit ya kan. Nah, terus sampai ngomong dokumen aman. pribadi Mas Rip. Enggak no. Sampai gak ngomong nek dokumen pribadi, sampai ngomong iki pokoknya di-save. Iya, enggak ini ku rekam karena buat kenang-kenangan kos derit. Kenang-kenangan kos derit kan. Ku kan. Taruh di YouTube tapi. Iya itu. Ditaruh di YouTube? Iya taruh YouTube kan. Makanya banyak ketika kamu beneran jadi aku dipotong-potong orang. Terus rame lah viral berputar gitu bahwa makanya ini akan bikin video from this to this. Gak iso. Nah pertanyaannya adalah kok iso kamu? Aku mikir gak. Karena kan sebelum itu ada video sama anak-anak satu-satu. Berarti kan bisa jadi itu adalah sugesti positif yang kamu afirmasi yang kamu lakukan di beberapa tahun akhirnya sekarang kejadian. Iya, tapi emang ini Mas Rip. Kekuatan doa soalnya. Kekuatan doa ya. Tapi emang ini Mas Rip, apa itu aku memang aku kan sungkanan banget ya Mas Rip orangnya. Iya, setuju. Sungkanan banget aku. Aku ketemu sama orang tuh, aku tuh sama sekali enggak pernah jelekin orang lain Mas Rip. Setuju. Aku ketemu orang tuh misalnya orang tanya, "Masakanku enak enggak?" gitu. Aku pasti jawab segimana caranya. Enak. Iya. Terus misalnya orang tanya, stand upku lucu enggak? Aku pasti bilang, aman. Lucu gitu. Aku gak berani bilang gak lucu, aku gak berani bilang komik itu ngebom misalnya. Aku gak berani bilang terus misalnya tanyai di antara komik-komik ini siapa yang paling kurang. Aku pasti bilang waduh kayaknya kamu bukan yang paling kurang deh. Karena ada orang yang jauh lebih kurang pasti. Tertanya siapa yang lebih kurang. Waduh aku gak ngeliat semuanya gitu. Aku tipikal cari aman Mas Rip. Terus kayak mamaku tanya masakannya enak gitu. Semua aku sangat takut bilang orang kurang. Makanya aku mesti bilang, oh kamu ganteng, kamu cantik, kamu baik. Karena aku ngerasain kalau ketika kita diserang, itu sakitnya ini kan. Iya betul. Iya, terus misalnya ketemu orang lagi bilang, ih aku gimana ya, kok sekarang aku misalnya tambah misalnya apa ya, tambah gemuk, misalnya aku tambah kurus. Terus orangnya insecure, aku bilang, oh enggak ini pas kok gitu. Ya gitu. Jadi aku sangat takut buat ngejelekin orang. Nah, di momen sekarang ketika momen itu kejadian, aku sih amazed sih karena aku juga gak menyangka ya karena karena apa irisan-irisan menuju sana itu kayaknya jauh gitu Ban. Jauh Mas, gak masuk akal. Dari agama, dari aku sih pasti kan menghalangi agama. Terus dari dengan sungkananmu. Iya, sungkanan banget aku Mas. Apa caramu menyapa? Nah, dari idola terus jadi isok barengan itu apa sih yang ada di kepalamu saiki? Apakah misal mungkin ini adalah anugerah kayak misal aku ketemu pasanganku sekarang, afirmasiku adalah ini adalah pasanganku yang kutunggu-tunggu selama ini. Terima kasih udah dihadirkan sekarang. Itu afirmasiku agar ya ini momen yang kulakukan sama dia itu niatnya baik ke arah yang baik. Nah, itu awakmu ketika itu terjadi dari dulu kamu mengidolakan kan berarti? Secret admirer atau suka aja kayaknya Mas. Secret admirer ya berarti yang dulu. Suka orangnya gitu. Suka orangnya, tapi kalau menurutku aku ngefans orang jarang banget Mas. Oke. Aku hampir gak pernah ngefans orang. Suka berarti. Emang suka. Suka. Kalau misalnya ngefans kayaknya jarang deh Mas Rip. Contohnya kayak aku sebutin stand up comedian siapa yang aku ngefans. Paling yang deket-deket. Misalnya kayak yang Surabaya misalnya paling tak sebut
nopek sampean. Maksudnya sing deket-deket Mas. Oke. Jadi kalau misalnya ya emang suka aja kalau menurutku. Berarti menurutmu nih buat teman-teman sing jomblo. Nah, ketika suka sama seseorang apa yang harus dilakukan dari pengalaman Sifun Wongso ke sekarang apa? Oh. Iki saran ben orang itu selamat dari kejombloan ben. Saran ya. Aku ya iso ae iki aku. Saran ya. Ngobrol sama Mas Arif. Aja karena di momen tertentu lah ben. Ya aku merasa kayak orang datang ke aku dengan mengharapkan problem solving. Beberapa orang itu datang ke aku ben karena dulu kan aku tarot kan. Oke. Nah, ada beberapa case yang besar kemarin, ada kasus besar iku orangnya datang ke aku, "Ya opo iki carane?" Oke. Terus aku belum nang titikmu loh, tapi kenapa kon kok butuh masukan gaya aku? Yo biasanya karena sebelumnya dia datang ke aku juga. Terus ya wis ono ketemu solusi nih, tapi ketika aku di momen dihadapkan sama masalahku dewe, aku yo angel loh aja nih. Berarti aku butuh orang lain juga, tapi aku karena tipe orang yang tidak gampang cerita dan tidak mudah percaya sama orang lain, aku simpen aja. Ya. Kan juga ada omongan ini, psikolog juga perlu psikolog. Ya benar. Nutrisionis juga perlu nutrisionis. Ya benar. Karena kita nggak bisa kita tuh susah introspeksi ke diri kita sendiri karena yang tahu kita adalah orang di sekitar kita yang dekat-dekat Mas Rip. Mungkin ya, mungkin makanya banyak orang yang datang ke sampean. Sama kayak aku kan, aku sering banget kan Mas Rip problem solving ke sampean. Bahkan sampai sekarang pun masih sering kan. Apa tadi pertanyaannya Mas Rip? Nah, gimana kalau misal kamu suka sama seseorang, apa yang harus kamu lakukan? Aduh, nggak pernah mikir lagi aku Mas Rip. Aku bener-bener ngeflow lagi Mas Rip. Kayak step entah sugesti positif. Jadi orang-orang itu bisa meniru langkahmu. Mungkin tidak setuju dengan langkah yang seperti ini. Karena kan beberapa orang jomblo sing masih pengen berusaha, caranya salah untuk mendekati cewek. Apakah caramu untuk mendapatkan sesuatu yang kamu suka itu cocok nggak dengan orang lain? Nah, itu aku pengen kamu ngasih ke orang sih. Kalau aku ini sih Mas Rip, aku nggak pernah ngebet banget buat pacaran Mas Rip. Asli, kan tipe aku ngerasa itu aku orangnya aku orangnya insecurean terus Mas Rip. Nggak tahu ya karena mungkin dari kecil aku nggak pernah dapat apresiasi positif. Terus aku di sekolah juga aku ngerasa bukan di tempat yang seharusnya. Kan ya sampean tahu kan Mas Rip, sekolahku kan mahal, aku kesana karena karena beasiswa, jadi circle-nya sangat beda, jadi otomatis aku hidup dalam kesepian kan. Ya dunia pertamaku ya komunitas kayaknya, komunitas stand up, jadi ya nggak tahu deh Mas Rip, aku ngerasa diriku kurang terus, mungkin itu ya jadi. Cara untuk menutupi dirimu kurang bi? Wah nggak tahu Mas Rip, aku bahkan kadang-kadang malam tuh kadang-kadang masih ada ketakutan banyak, masih stres kadang-kadang. Apa ketakutan yang terdekat yang sedang kamu alami apa? Temanya apa, tentang apa? Ketakutan adalah misal aku sih ya. Ketakutanku sekarang tiap malam itu adalah ya aku iki akan berpasangan sama siapa. Kira-kira bisa enggak aku mencukupi atau saling ke dia gitu, menutupi kekurangannya, dia menutupi kekuranganku. Nah, aku insecureku adalah itu. Terus gimana aku hidup sama dia tuh berapa tuntutan ekonomi yang harus ku capai, pencapaian seperti apa yang dia pengen yang bisa jadi menjadikan kita berdua itu bisa bersama itu sih ketakutanku. Kalau aku ini sih Mas Rip, aku tuh dari dulu ngerasa diriku nggak pernah yang bener-bener bangga sama diriku sendiri Mas Rip. Gak tahu kenapa ya. Aku bersyukur. Gitu. Ya, aku bersyukur Mas Rip. Aku sangat bersyukur hidupku berubah hampir 180 derajat. Tapi aku ngerasa kayak aku nggak sesukses itu. Aku masih banyak ketakutan. Misal, apakah aku bisa membahagiakan pasanganku? Aku bener-bener nggak tahu Mas Rip ya. Aku tuh jarang melihat diriku sendiri. Misalnya aku bahagiaku sangat simpel. Bagi aku ya aku bisa makan beli dada ayam itu aku udah bersyukur. Aku bisa pull up udah bersyukur. Aku bisa minum air putih bersyukur. Aku bisa mandi bersyukur. Tapi aku tuh suka melihat orang yang aku sayang tuh bahagia. Kayak misalnya aku memberikan gift ke orang suka. Misalnya ke pacarku suka set. Terus misalnya ke mamaku senang. Kokoku misalnya ulang tahun aku kasih angpau. Nenekku ulang tahun aku kasih angpau. Terus aku bisa bayarin mereka makan, aku seneng banget Mas Rip. Tapi kalau misalnya happinessku, aku ngerasa happinessku mudah dicapai. Makanya aku kan ini ya, gak tahu sih Mas Rip. Aku sampai sekarang ketakutan ya takut ini gak bisa bahagiain pasangan, gak bisa bahagiain orang tua lebih lagi. Terus aku takut juga arah kehidupanku ini kemana. Terus apakah aku sampai kapan bisa hidup? Aku sampai gak tahu sih Mas Rip, kayak abstrak aja di kepala gitu, tapi takut gitu. Berarti ku berpendek ya. Kalau misal kamu suka sama seseorang, caranya adalah ya udah
sayangi dia semaksimal kamu bisa menyayangi. Apa yang kamu lakukan, treatment apa yang kamu, ya udah natural aja sampai kamu nanti bertemu sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Jadi ya ini nggak tahu sih Mas, aku orangnya ngalahan lagi. Iya. Kalau misalnya orang bilang gak suka ini gitu, aku nggak pernah nentang orang Mas. Misalnya kalau nggak suka ini, meskipun aku sakit hati gitu, ya udah gitu. Makanya pelampiasannya adalah aku nangis. Aku nangisan Mas sendiri. Iya, nangis sendiri. Tapi aku nggak akan cerita itu ke orang terdekatku. Makanya aku nggak akan orang misalnya mancing aku kelihatan sedih dan lain-lain. Aku nggak bisa ngomongin orang kamu salah gini, nggak bisa aku Mas. Bener-bener nggak bisa. Itu kalau di akupunktur tuh 5 unsur tipe logam. Jadi apa itu? Orangnya di luar kelihatan keras, aslinya kalau misalnya sendiri atau beberapa orang dia secengeng itu sebenarnya. Ya. Tapi aku ini sedihnya ketika bener-bener sendiri Mas. Kalau misalnya di depan pasangan dan lain-lain berusaha tidak menunjukkan. Iya, karena kalau misalnya kita kelihatan sedih kan kadang-kadang rusak atmosfer, rusak mental dia juga, kasihan gitu. Iya. Ya gitu. Yes, berarti itu ya yang bisa aku ambil adalah kalau kita tuh suka sama orang, ya udah sayangin aja kita tahu bahwa menyayangi itu kayak gini gitu. Respon orang udah bodo amat, terserah, yang penting kita udah care sama dia, kita merasa sayang sama dia. Kalau memang dia ada jodoh, dia akan tinggal timbal balik ke kita dengan ya udah akan sayang juga. Karena ini dari omongan Steven tadi aku ya ini kan aku sedang ada masalah yang berat banget. Sehingga mungkin kita bisa berakhir. Mungkin setelah video ini aku bisa berakhir atau bisa lebih lanjut. Tapi yang sedang kulakukan sekarang itu adalah ya udah, kalau dia lagi marahan atau apa, ya aku mencoba, ini adalah bukti rasa sayangku, tetap care, tetap menemani dia. Di waktu dia sedih drop, kalau memang waktunya ya aku ada waktunya untuk capek, ya udah aku akan menyerah dan aku mundur sih gitu. Iya. Tapi aku pertanyaan lagi. Tanya lagi aman nggak Mas? Aman. Menurut sampean definisi happy itu apa? Aku soalnya sampai sekarang aku bingung definisi bahagia itu apa. Aku menurutku ya, aku tuh suka kalau melihat pasanganku bahagia. Udah happy Mas Rip. Misalnya kalau dia pengen apa support, dia pengen, kalau misalnya dia melakukan hal yang kita nggak suka, aku tuh susah buat ngungkapin. Otomatis aku mendem, aku nangis, aku berharap aku melupakan itu. Iya. Gak tahu itu menurut sampean baik nggak? Gak tahu ya, sepanjang kehidupanku sekarang, happy menurutku adalah di diri kita sendiri. Entah diri kita sama orang lain, diri kita sama diri kita sendiri. Misal, ya aku merasa makan dari lapar ke makan, aku happy. Dari nggak punya terus punya, aku happy. Misal makanya aku beli handphone baru, aku merasa happy. Tapi ya yang pernah aku omongin, kebahagiaan itu cuma bentar gitu. Yang lama itu adalah prosesnya. Kayak misal kamu happy dengan apa? Ngasih gift ke pacarmu. Tapi kan yang ngasih gift kan cuma yang ngasih udah selesai, terima kasih, itu happy banget kan. Happynya cuma berapa menit sih menurutku. Tapi proses menuju happynya itu dari kamu nyari milih kadonya apa, datang ke mallnya apa, pesan-pesan. Nah, proses menuju happy itu yang kita harus mau melalui gitu. Sampai akhirnya kamu mendapatkan happy yang cuma sebentar. Memang sebentar, tapi ya kita mau nggak memperjuangkan happy kita gitu. Iya. Makanya kayak misal ada orang yang aku tuh kayak adalah beberapa orang yang sama aku tuh bilang, aku kok ngerasa nggak hidup ya gitu. Ya karena kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu nggak tahu happynya dirimu sendiri apa. Kalau happymu ternyata adalah makan, ya udah berangkatlah, pergi dari rumah, cari makan yang kepengen kamu makan. Misal nggak punya duitnya, cari dulu, habis itu makan. Karena ya itu proses itunya yang kalau misal orang nggak mau proses menuju kebahagiaannya, ya dia akan mendapatkan atau mencari bahagia yang instan. Contoh, misal dia pengen cowok yang ngasih bunga terus. Ketika cowoknya nggak ngasih bunga, ada orang yang ngasih bunga, dia akan pindah gitu. Cepet banget dia akan pindah gitu. Ya. Yang kita harus pertahankan ya yang menurutku ya, yang mau dan tahu bahwa menuju happy itu ada prosesnya. Mau nggak kamu atau kita menuju proses itu bersama-sama gitu. Ternyata hanya kamu yang mau menuju happy-nya, berarti dia apakah kasih pertanyaan ke dirimu, apakah dia cuma ngambil happy-nya doang gitu, nggak ngambil prosesnya. Iya. Kalau dia cuma mau ngambil happy-nya, ya pikir-pikir lagi apakah kamu tetap mau sama dia atau enggak gitu. Gitu sih. Terus ngono ya? Iya. Cukup ya? Boleh. Tapi kalau tanya terus aman gimana? Apa nih? Ini. Berapa menit sih? Wah, ini 40. 47. Sisa 4 menit apanya? Kartnya. Dipotong iki.
Ya udah kalau gitu ini apa, masih apa? lanjut selanjutnya aja kalau misalnya ada yang nonton. Ya lagi. Kasih aku gak iki tujuanku ada belajar aja nih. Belajar sama Mas Rip. Aku ngerasa kan makanya gini kan dikit kan punchline hampir gak ada kan. Gak apa-apa dan aman ya. Dan menurutku aku belajar itu apa ya? Podcast itu ngobrol aja wong kita itu belajar untuk ngobrol, belajar untuk mendengarkan, saling mendengarkan ngono sih. Ya sih aku aman segini. Ada pertanyaan lagi terakhir? Ya ini ya di off cam aja Mas Rip. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau misal support YouTube UMKM bisa nih sebelah sini ada Saweria, lihat aja. Selebihnya ya semoga doakan apa yang terbaik sama Steven Wongso. Ya buat sampean juga Mas Rip. Judulnya. Dan ya. aku tolong ini aku lagi di momen-momen kapal karam. Semangat. Kalau misal aku ada murung-murungnya pada waktu kalian menonton ini berarti udahan. Kalau masih happy ya bisa jadi kita akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Iya bisa. Amin. Udah makasih. Saya Arif Pak. Saya Steven Wongso. Bye bye.